Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satya Tunggal Langit dari kelas 4C NPM 204230081 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya dari Universitas PGRI Silampari. Dan di sini saya sedang berada di rumah dari Ibu Wali Kelas SDN 1 ABS Perigi yang bernama Anggar Ustabaria, mengajar di SDN 1 ABS Perigi, meter PGSD, Universitas Terbuka, jabatan di kelas guru kelas. Terima kasih kepada Ibu Anggar yang telah mengesempatkan waktu untuk di sini saya akan mewawancari Ibu. Di sini langsung saja ya Bu, dengan pertanyaan yang pertama yaitu apakah Anda memiliki tantangan kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Ya, kurikulum merdeka itu bukan hanya sekedar bereksperimen, tapi juga merupakan langkah awal untuk menuju kurikulum nasional jangka panjang yang lebih relevan dan fleksibel. Yang pertanyaan selanjutnya yang kedua itu, bagaimana pandangan Anda tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Seperti apa? Menurut pandangan saya tentang kurikulum merdeka sangatlah positif karena secara umum kurikulum ini menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, berpusat dari siswa dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selanjutnya ya Bu, pertanyaan selanjutnya itu, perbedaan apa yang mendasar yang Anda rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ini? Untuk kurikulum merdeka dan kurikulum 13 itu, kurikulum 13 itu terletak pada pendekatan yang implementasikannya itu harus sesuai dengan pelaksanaan kurikulum yang sudah ditetapkan. Tapi untuk kurikulum merdeka itu guru lebih berperan untuk lebih kreatif, dia mengembangkan apa yang ingin disampaikan kepada siswa. Oke. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu, apa tantangan Anda terkait isu ganti menteri dan ganti kurikulum? Ya. Untuk isu berganti menteri dan ganti kurikulum itu banyak menimbulkan kekhawatiran pada guru, begitu juga dengan siswa, karena dengan bergantinya kurikulum yang baru yang belum berapa lama sudah diterapkan kurikulum yang lama itu, siswa dan guru juga harus menyesuaikan apa yang akan diterapkan. Siswa juga perlu belajar untuk evaluasi berikutnya. Yang selanjutnya itu pertanyaannya, apakah sekolah Anda telah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal? Kalau untuk secara ideal itu belum, tapi kami masih mengusahakan karena untuk menerapkan kurikulum merdeka itu harus memadai fasilitas yang ada, terus manajemen sekolah juga, pelatihan pendampingan yang dibutuhkan oleh guru juga harus tersedia. Pertanyaan selanjutnya, tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum merdeka saat ini? Untuk penerapan P5 di sekolah kami itu lebih sering diterapkan tentang gaya hidup berkelanjutan, misalnya dengan daur ulang sampah, botol-botol bekas itu dibuat kreativitas, atau dengan membuat kompos, kampanye hemat air yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, kalau tidak ada, apakah Anda tahu kira-kira kenapa akan dilakukan di sekolah Anda? Karena ada, tadi penerapannya sudah dilaksanakan, jadi saya kira tidak ada jawaban untuk tidak dilakukan. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Pernah. Kalau iya, sudah berapa kali dan tingkat apa, dan insight apa yang Anda dapatkan dalam mengikuti pelatihan? Pelatihan kurikulum merdeka itu pernah dilaksanakan di tingkat kecamatan, hanya 1 kali untuk tatap muka fisik. Kalau untuk online itu sudah beberapa yang saya ikuti, dan yang saya dapatkan di pelatihan kurikulum merdeka itu
bagaimana kita menerapkannya sesuai dengan kebutuhan lokal, kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi kurikulum yang kita ajarkan, apa yang kita berikan kepada anak-anak itu yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tidak ada, alasan apa yang menjadi kendala itu? Saya rasa karena ada kegiatan jadi tidak ada Kendala. Ya. Oke, yang pertanyaan selanjutnya, proyek apa saja yang pernah dilakukan? Proyek apa? Karena sudah mengikuti pelatihan tadi, terus kan ada pelatihan saja setiap SD itu kan. Kebetulan kemarin tuh saya sama satu guru yang hadir, satu sekolah itu ada 2 guru. Jadi kami melakukan pembelajaran teman sejawat, seperti melakukan workshop mini, merancang ATP dengan sesama teman dalam satu sekolah. Pertanyaan selanjutnya, terkait dengan profil pelajar Pancasila atau profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam proses pembelajaran? Terkait dengan profil pelajar Pancasila itu kan ada beberapa ya. Jadi kami ambil dari yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di situ menerapkan salah satu prinsip profil Pancasila, memunculkan kebiasaan peserta didik dalam pembiasaan sikap seperti saling menghargai, disiplin, dan kejujuran dalam setiap mata pelajaran yang ada untuk menerapkan hal itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah harapan Anda dengan melaksanakan kurikulum Merdeka saat ini? Harapan saya, siswa bukan hanya belajar untuk menyelesaikan ujian atau melakukan ujian, tapi juga melihat untuk menjalani kehidupan sehari-hari, kebiasaan yang baik dan bermanfaat. Kurikulum yang menekankan konteks proyek nyata dan penguatan karakter. Jadi hasilnya siswa bisa mengkaitkan proses pembelajaran yang ada di sekolah nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa yang Untuk kurikulum Merdeka ini banyak konsep atau konteks yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kan saya merasa sejauh ini kurikulum Merdeka ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ kebutuhan siswa mana yang lebih mahir dengan yang tidak itu kan bisa disesuaikan. Jadi siswa yang sudah mahir itu mereka harus dikasih materi yang lebih, sementara untuk siswa yang belum mahir itu dia harus diberi pendekatan yang lebih ke dia agar dia bisa mengikuti siswa yang sudah mahir. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka. Dalam penerapan KUMER ini, interaksi yang dilakukan guru tidak hanya sebagai fasilitas, maksudnya guru tidak hanya pusat pembelajaran bagi siswa, itu tidak. Guru itu sebagai fasilitator, bukan sekedar memberi materi, tapi juga melakukan pendekatan agar siswa itu lebih nyaman dalam proses belajar, lebih banyak berkomunikasi, terus mengutamakan pendekatan sosial emosional, terus berkolaborasi dalam proyek dan kegiatan yang bermakna. Pertanyaan selanjutnya itu ada perkembangan program ya Bu ya. Di sini bagaimanakah Anda memasukkan unsur literasi atau scientific atau HOST atau P5 keterampilan abad 21 dengan dalam modul yang Anda buat? Dalam modul penerapan dalam modul itu yang akan diberikan kepada siswa kan. Untuk yang pertama itu literasi ya. Cara masukannya itu di bagian kegiatan pembelajaran menggunakan konteks bacaan artikel, grafik atau video yang sebagai bahan diskusi, gunakan pertanyaan yang memahami dan refleksi literasi. Setelah membaca, mereka mengungkapkan apa yang sudah dipelajari. Terus untuk pendekatan saintifik, cara memasukkannya di bagian langkah pembelajaran menggunakan alur, pengamatan, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Cocoknya untuk IPA, IPS, dan sampel yang berbasis explore. Misalkan apa yang uji coba, fotosintesis atau apa. Terus untuk yang
HOTS, bagian Hick Order Thinking Skill. Cara memasukkannya di tujuan pembelajaran, karena itu berkaitan dengan langkah apa yang harus dilakukan sebelumnya. Contohnya, siswa diminta membandingkan dua sistem pemerintahan, memberikan pendapat. Nah, terus untuk yang selanjutnya yang 4 ya, profil pelajar Pancasila atau P5. Cara memasukkannya di bagian tujuan pembelajaran, tuliskan dimensi P5-nya di bagian yang ingin dikembangkan yang mana, di penilaian refleksi, nilai karakter seperti gotong royong. Contohnya dalam diskusi kelompok, siswa belajar menyampaikan pendapat dan mendengarkan apa yang diutarakan oleh orang lain. Selanjutnya, keterampilan abad 21. Cara memasukkannya adalah menggunakan proyek, presentasi, debat, diskusi, dan kelompok, agar mereka lebih kreatif untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui agar dapat berbagi dengan sesama teman. Di sini ada satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Di sini pertanyaannya itu insight yang dapat diberikan kepada mahasiswa bersama guru seperti saya ini. Oh, oke. Pesannya untuk mahasiswa calon guru. Yang pertama itu mengajar di SD itu tidak hanya sekedar untuk mengajarkan baca, tulis, berhitung gitu. Anak SD itu apalagi dengan di kelas 1 ya, hatinya itu masih lembut, jadi mereka tuh lebih butuh pendekatan. Jadi untuk memuji mereka juga harus, kadang juga ada yang bertengkar. Anak SD dari kelas 6 sampai kelas 1 juga sering mereka berkelahi ya. Jadi harus bersabar mengubah pada anak perubahan pada anak itu tidak instan karena mereka butuh proses yang panjang. Selanjutnya untuk kurikulum apapun yang paling berdampak adalah siapa gurunya dan bagaimana pendekatannya. Mau kurikulum berganti-ganti itu ya, terutama gurunya itu harus lebih dekat dengan siswanya dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jangan lupa selanjutnya, jaga diri dan semangatmu. Guru yang bahagia akan menularkan kebahagiaan. Rawat mental dan motivasimu karena kamu adalah panutan. Mungkin itu saja ya Bu ya. Sedikit wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan tadi. Mungkin apabila terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk Dimas untuk wawancara. Mungkin itu saja. Saya Rio Wirtaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.